Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dengan tema indahnya sholat berjamaah, yang nantinya kita akan membahas hadis sholat berjamaah beserta ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Ini merupakan materi kelas 3 tepatnya di semester 2. Nah, anak-anak, kira-kira masih ingatkah pada materi pelajaran kemarin? Materi pelajaran kemarin yaitu tentang akhlak terpuji, menghormati kedua orang tua, menghormati guru, dan menghormati sesama. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi dengan tema indahnya sholat berjamaah. Kira-kira apa sih yang disebut dengan sholat berjamaah? Apa saja macam-macam sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah? Dan kira-kira apa sih manfaat melaksanakan sholat berjamaah? Selanjutnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Sholatul jama'atu afdhala min sholatil fardhi sab'i wa isrina darajah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Demikianlah hadis keutamaan sholat berjamaah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sholat berjamaah itu lebih afdal. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sendirian. Jikalau melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya yakni 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Oleh karenanya, sholat berjamaah ini sangatlah bagus. Sholat berjamaah ini perlu kiranya untuk kita lakukan. Selanjutnya, pengertian sholat. Sholat menurut bahasa itu artinya adalah doa. Sekali lagi, sholat menurut bahasa itu artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah merupakan suatu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram serta diakhiri dengan salam. Itu adalah makna sholat menurut istilah. Yang selanjutnya, pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama, dipimpin oleh orang yang ditunjuk sebagai imamnya. Jadi, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Artinya, ada yang bertindak sebagai
imam, ada yang bertindak sebagai makmum. Itu adalah pengertian sholat berjamaah. Selanjutnya untuk sholat munfarid, yaitu sholat yang dilakukan secara sendirian. Selanjutnya, syarat-syarat sholat berjamaah. Yang pertama ada imam, yakni orang yang memimpin sholat. Pemimpin sholat. Yang kedua, jikalau ada imam, pasti juga harus ada yang namanya makmum atau pengikut jamaah sholat. Ada imam, ada makmum. Jadi, paling tidak sholat berjamaah dilaksanakan oleh antara imam dan makmum. Satu imam, satu makmum, itu paling tidak. Karena syaratnya ada imamnya, ada makmumnya. Yang selanjutnya syarat sholat berjamaah adalah dikerjakan dalam satu majelis, satu tempat. Satu majelis itu artinya satu tempat. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Contohnya, jikalau imamnya melaksanakan sholat zuhur, makmumnya juga sama-sama melaksanakan sholat zuhur. Niatnya sama. Itu adalah syarat-syarat sholat berjamaah. Sekarang syaratnya imam. Tadi ada syarat sholat berjamaah. Yang selanjutnya di dalam syarat sholat berjamaah tadi ada imam. Nah, imam itu juga ada syarat-syaratnya. Yaitu apa? Orang yang lebih dalam ilmu agamanya, lebih fasih bacaan Al-Qur'annya, serta banyak hafalannya. Ini adalah salah satu syarat-syarat imam. Jadi, yang mana dipandang lebih faham di dalam ilmu agamanya, lebih fasih bacaan Qur'annya. Kalau perlu banyak hafalannya juga, hafalan surat-suratnya, surat-surat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Memahami hukum-hukum sholat. Ini juga penting sekali, seorang imam harus memahami hukum-hukum sholat. Karena di dalam hukum-hukum sholat ada rukun sholat, ada syarat-syarat sholat, ada hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi seorang imam selayaknya harus tahu tentang hukum-hukum sholat. Ya, ada syarat rukunnya itu harus tahu. Ada syarat, ada rukun, ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Memiliki akhlak yang mulia. Jadi seorang imam sudah sepatutnya itu memiliki akhlak mulia. Karena apa? Seorang imam itu sebagai contoh. Yang selanjutnya bersedia menjadi imam dalam arti tidak karena dipaksa. Yang selanjutnya, imam perempuan hanya boleh memimpin jamaah perempuan, sedangkan imam laki-laki bisa memimpin jamaah laki-laki dan perempuan. Ini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jikalau laki-laki ini boleh menjadi imam jamaah laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kalau perempuan itu hanya boleh memimpin jamaah perempuan, itu bedanya. Sunnah untuk dikerjakan imam. Ya, ini seorang imam juga ada sunnah-sunnahnya. Apa? Yakni menertibkan shaf makmum sebelum salat dimulai. Jadi sebelum sholat dimulai, ini disunahkan sebagai imam ini untuk menoleh ke belakang, mengecek apakah shaf barisannya
sudah lurus atau belum. Juga ini penting karena imamnya harus tahu ya, apakah makmumnya sudah siap atau belum. Memperhatikan kondisi makmum. Nah, ini kondisi makmum dalam arti adalah apakah sudah siap atau belum. Soft barisannya apakah sudah lurus apa belum. Yang selanjutnya meringankan sholat dalam arti bacaan-bacaannya. Kadangkala membaca surat-surat yang panjang. Ya, ini juga harus tahu situasi dan kondisi makmumnya. Kalau misalnya makmumnya sudah tua, ya makmumnya sudah tua, kalau bacaan-bacaan panjang kan juga nanti eh, kasihan ya dengan yang orang-orang tua. Dikhawatirkan nanti terlalu lama atau bagaimana, karena pemikiran orang itu berbeda-beda. Jadi selayaknya harus tahu kondisi makmum seperti apa. Kadangkala memang ada yang senang dengan bacaan-bacaan yang panjang, kadangkala ada yang tidak suka dengan bacaan-bacaan yang panjang. Yang selanjutnya, setelah selesai sholat, menghadap ke arah makmum. Nah, itu adalah sunnah untuk dikerjakan imam. Yang selanjutnya, syarat makmum. Yang pertama adalah berniat mengikuti imam. Itu yang pertama ya, makmum harus berniat mengikuti imam. Yang kedua, tidak mendahului gerakan imam. Namanya makmum tidak boleh mendahului seorang imam. Yang selanjutnya, sholatnya sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya apa? Contohnya ketika imamnya sholat duhur, niatnya makmumnya juga demikian. Mengikuti gerakan imam. Apa yang dilakukan oleh imam diikuti dengan tertib, dengan baik. Berada di belakang imam dalam satu majelis, tidak bermakmum pada imam yang batal sholatnya. Nanti juga ada pembahasan terkait bagaimana tata caranya ketika mengingatkan atau ketika imam batal itu bagaimana. Yang selanjutnya, ini sholat-sholat yang bisa dikerjakan berjamaah. Yang pertama adalah sholat fardhu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ada juga sholat Jumat, itu juga dikerjakan berjamaah. Sholat tarawih ketika bulan suci Ramadan, sholat Idul Fitri dan Idul Adha ketika hari raya, sholat jenazah, sholat istisqa atau sholat minta hujan, dan sholat gerhana bulan dan matahari, dan sholat witir. Itu adalah sholat-sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Sekarang hikmahnya, ya ini hikmahnya adalah menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi tali persaudaraannya kuat. Ya, kita bisa lihat orang-orang yang suka jamaah di masjid, suka jamaah di musola, biasanya selesai sholat mereka bersenda gurau, bercerita, yang saling tukar cerita. Itu menandakan bahwasanya menguatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan solidaritas sosial, melatih kedisiplinan dan kepemimpinan. Nah ini ya, sholat jamaah melatih kedisiplinan, utamanya jamaah di masjid atau musola, karena biasanya di masjid musola itu melaksanakan sholat tepat waktu. Yang selanjutnya mengerjakan kesetaraan dan persatuan. Nah, itu tadi materi indahnya sholat berjamaah. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.